Kita masuk ke sesi yang kedua di sini. Oke, misalkan ini status studi kasusnya. Studi kasus karyawan yang memiliki usaha lainnya. Misalkan ini saya pakai nama sendiri, misalkan Faris Yustian, statusnya adalah menikah dengan satu orang anak, adalah karyawan swasta di sebuah perusahaan manufacturing yang terletak di Jakarta Selatan. Selain sebagai karyawan, dia juga seorang YouTuber misalkan, memiliki usaha jualan makanan online gitu. Nah, kurang lebih seperti ini pendapatannya. Pendapatan dari pekerjaan, jadi pendapatan bruto ya, di sini pendapatan brutonya itu misalkan 247 juta misalkan. Dari perusahaan tadi ya, sebagai karyawan. Kemudian pendapatan dari YouTube gitu ya, misalkan YouTube-nya sudah bisa dimonetize, sudah pakai AdSense segala macamnya. Setahun misalkan rekapan dari Google pendapatannya sebesar 150 juta rupiah. Kemudian di samping itu dia juga sama istrinya misalkan pendapatan dari penjualan makanan online misalkan dalam 1 tahun itu adalah 120 juta. Misal ya rata-rata per bulan itu 10 juta misalkan omset per bulannya. Kemudian keterangannya adalah norma penghitungan neto untuk Bapak Faris ini untuk yang dari YouTube tadi ya, misalkan dia sebagai pekerja seni, misalkan pekerja seni atau disesuaikan sebagai pengajar misalkan, maka sebesar 36% di sini normanya. Kemudian bukti potong PPh pasal 21, jadi dari perusahaan ada bukti potongnya pasal 21A1 sebesar 20.959 juta di sini. Kemudian di samping itu dia juga untuk yang makanan itu sudah karena ini usaha UMKM maka dia sudah setor sendiri pakai tarif yang 0,5%. Kemudian di samping itu dia sudah mengangsur juga PPh pasal 25 sebesar 5 juta per bulan. Nah, berarti kita harus gimana caranya laporan SPT-nya seperti apa? Pengisian di SPT-nya seperti apa? Nah, kita akan cek di sini. Oke. Misalkan ini ya, ini adalah bukti potong A1-nya misalkan. Bukti potong A1 yang biasanya diterima dia tiap awal tahun dari perusahaan. Misalkan ini adalah bukti potongnya A1, maka di sini nanti yang harus kita lihat adalah berapa penghasilan brutonya di sini, penghasilan brutonya. Kemudian biasanya kan kalau karyawan itu kan ada pengurangnya, ada biaya jabatan, ada iuran pensiun, jumlah pengurangnya sebesar ini. Kemudian nanti penghasilan netonya di sini, penghasilan neto sebesar 236.060.000 rupiah di sini. Kemudian setelah itu PTKP-nya tadi K1, kemudian PPh yang terutang atau yang sudah dipotong adalah sebesar 20.959 juta di sini. Oke, ini adalah PPh yang sudah dipotong. Nah, kita masukkan kebetulan ini saya pakainya yang e-form ya, jadi kita langsung aja pakai yang e-form. Nah, ini misalkan formulir e-formnya ya, gitu. Ini sudah saya download, misalkan dari SPT tahunannya. Misalkan. Masuk ke sini. Nah, kemudian tadi untuk yang UMKM tadi, yang jualan makanan, itu kita masukkan ke sini, ke lampiran final di sini, lampiran 3. Jadi kita nanti pakainya yang formulir 1770 ya, bukan yang 1770S lagi. Karena tadi penghasilannya sudah kompleks, dari kegiatan usaha ada, dari UMKM ada, dari pekerjaan ada. Jadi pakainya adalah yang formulir 1770. Nah, untuk yang UMKM itu silakan pakainya yang ini. Jadi kita centang yang ini. Penghasilan lain yang dikenakan PPh final dan bersifat final PP 23 atau 46. Kita centang di sini. Kemudian kita ke atas di sini PP 23. Nah, tinggal kita masukkan alamat jualan kita apa. Misalkan tadi ya, katakanlah dia jualannya di Jakarta Selatan misalkan. Oke.
Untuk datanya bisa kita impor data dari Excel kita, atau bisa kita input satu persatu di sini. Tambah. Nah, di sini NPWP-nya berapa, masa pajaknya, Januari, alamatnya, dan seterusnya. Gitu. Jadi kita ambil. Untuk lebih cepat memang bisanya pakai impor data ya, gitu. Impor data, jadi dari Excel-nya itu bisa kita langsung impor data saja. Terus peredaran brutonya berapa? Tadi kan totalnya 120, asumsinya per bulan adalah 10 juta misalkan di sini. Maka per bulannya dia bayarnya Rp50.000. Kemudian tambah lagi sampai nanti bulan Desember ya, bulan Desember. Jadi di sini Februari sampai nanti Desember. Kemudian setelah itu oke, 50.000 terus sampai nanti dibikin sampai Desember. Kemudian kalau sudah, kita masukkan di sini, pindahkan lampiran ini ke lampiran 3 di sini. Lampiran 3 kita pilih ya di sini. Kemudian setelah itu kita langsung lanjut ke sini. Kita klik selanjutnya di sini. Oke, nah kemudian di sini adalah bukti potongnya. Potong, saya hapus dulu. Oke, bukti potong tadi ya, misalkan kita masukkan ke yang dari PT ini tadi. PT Yustian ini. Misalkan. Oke, kita masuk lagi ke yang tadi. Oke, kita tambah di sini. Kemudian NPWP pemotongnya berapa? Misalkan nama pemotongnya tadi ya, misalkan PT Yustian Enterprise misalkan. NPWP-nya berapa? Misalkan 01. Oke, kemudian nomor bukti potongnya ya. Nomor bukti potong bisa kita lihat di A1-nya tadi. Ini nomor bukti potongnya. Misalkan 111201 misalkan. 2020 misalkan, kemudian ini 00001. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal bukti potongnya. Misalkan tanggal, biasanya awal tahun ya, maksimal biasanya memang dibuat itu maksimal adalah 1 bulan sejak tahun berakhir. Jadi kalau misalkan tahun berakhirnya 2020, berarti paling lambat harus dibuat bukti potong itu adalah 31 Januari 2021 misalkan. Kemudian jenis pajaknya apa? Jenis pajaknya adalah PPh pasal 21. Kemudian jumlah yang dipotong itu tadi sebesar ini 20.959.000 rupiah. 20.959. Oke, 20.959. Oke, di sini. Kemudian setelah itu kita masuk ke selanjutnya lagi. Lampiran 1 ini untuk yang pembukuan ya, pembukuan. Kalau kita pakai norma, karena kita masih pakai norma tadi, maka ini tidak perlu kita isi. Gitu. Oke, jadi kita pakainya yang di sini. Misalkan tadi kan dari YouTuber tadi kan penghasilannya sebesar 150 juta di sini. Iya, jadi penghasilan dari YouTuber itu sebesar 150 juta gitu. Maka ini kita masukkan ke e-form kita tadi.
dari pekerja bebas tadi di sini, pekerjaan bebas sebesar 150 juta. Oke, kemudian tarifnya berapa? Tadi kan tarif normanya adalah sebesar 36%. 36%-nya berapa? Berarti dari 150 ini. Kita hitung. Kita kalikan 36%. Hasilnya adalah 54 juta di sini. Maka dianggap penghasilan bersihnya, pendapatan bersih dari YouTuber tadi adalah sebesar 54 juta di sini. Oke, kalau di sini tidak ada pendapatan lain-lainnya, ini kita. Nah ini bukti potongnya. Bagian yang C di sini adalah bagian yang C, tadi kan bagian A itu adalah dari pekerjaan bebas kita. Nah, bagian yang C di sini adalah dari A1 kita tadi. Kita tambah di sini. Nah, NPWP pemberi kerjanya tadi ya, misalkan dari enterprise tadi. Nama pemberinya misalkan penghasilan brutonya. Tadi penghasilan brutonya kita lihat di bukti potong. Pendapatan brutonya adalah sebesar 247 juta. Ini yang kita masukkan nanti. Kemudian pengurangnya di sini adalah sebesar 10.940.000 rupiah. Dua angka ini yang kita masukkan nanti. Jadi, kita balik lagi ke e-form kita. Pendapatan brutonya adalah 247 juta. Pengurangnya tadi sebesar 10.940 di sini. 940. Oke, berarti penghasilan bersihnya adalah sebesar 236.060.000 rupiah. Penghasilan netonya. Setelah itu, bagian D misalkan tidak ada di sini pendapatan lain-lain ya, misalkan tidak ada lagi, maka ini kita kosongkan yang bagian D-nya. Setelah itu kita masuk ke induknya sekarang, ke lampiran induk 1770. Nah, tinggal kita, nah di sini sudah ada rekapannya. Yang bagian satu adalah penghasilan dari usaha kita atau pekerjaan bebas ya, dari YouTube tadi. Yang bagian dua adalah penghasilan dari pekerjaan kita sebagai karyawan swasta di sini. Sementara kalau yang UMKM itu kan sudah beda sendiri, jadi tidak diperhitungkan di sini. Makanya kenapa itu dinamakan final, karena ini sudah tidak diperhitungkan lagi di sini. Maka yang diperlukan adalah di sini. Nah, di e-form itu sudah otomatis dihitung. Jadi kalau yang kuning-kuning ini, warna kuning itu sudah otomatis menghitung. Tinggal kita sesuaikan aja PTKP kita, tadi kan K1 ya, kawin dengan satu tanggungan. Berarti sebesar 63 juta. Yang sudah dipotong, jadi kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 227.060.000 rupiah. PPh terutangnya adalah sebesar ini, 29.059.000 rupiah. Yang sudah dipotong di bukti potong pasal 21 adalah sebesar 20.959.000. Yang harus dibayar sendiri adalah sebesar 8.100.000 rupiah. Ini makanya yang harus disetor sendiri. Kemudian dilunasi tanggal kapan, misalkan tanggalnya hari ini. Setelah itu, tinggal kita laporkan saja. Tanda tangan, ada beberapa pertanyaan kemarin, Pak, ini tanda tangannya gimana? Gitu. Sebenarnya kalau di aturannya tidak perlu ditandatangani, gitu. Cuman karena ada beberapa yang nggak bisa dilaporkan kalau tidak ada tanda tangannya. Nah, berarti harus diklik ini dulu, baru nanti tinggal kita
scan aja tanda tangannya, tanda tangan dari kertas itu, kemudian kita masukkan aja di sini. Karena di sini bentuknya adalah bisa JPEG, bisa PNG. Gitu. Tapi kalau ternyata tanpa tanda tangan pun bisa dilaporkan, ya sudah nggak masalah. Gitu. Karena memang di undang-undang pun juga, walaupun dijelaskan ya bahwa SPT itu wajib dilaporkan dan ditandatangani. Gitu. Jadi kalau tidak ada tanda tangannya, maka dianggap tidak dilaporkan. Gitu. Tapi kalau di sini elektronik, setahu saya itu tidak perlu ditandatangani karena ketika kita sudah melampirkan ini sudah verifikasi e-formnya, maka itu sudah dianggap sama dengan tanda tangan. Gitu. Kemudian setelah ini tinggal kita submit saja di sini, submit, kemudian seperti biasa. Ini kebetulan PDF saya nggak berfungsi maksimal, jadi setelah ini harusnya Bapak Ibu tinggal submit, kemudian yang harus dilampirkan tadi ya, pertama nanti lampirannya adalah pertama pencatatan tadi, pencatatan omset tadi berapa, UMKM-nya, dan juga dari YouTube tadi berapa, omset dua-duanya tadi berapa. Kemudian ditambah juga dengan bukti setornya, gitu. Bukti penyetorannya yang 8 juta ini harus distorkan dulu kan, harus distorkan dulu, mendapatkan NTPN, baru nanti diinput di pada saat kita submit ini. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk teknis pelaporannya. Jadi pastikan untuk pelaporannya menggunakan e-form yang terbaru ya, karena untuk saat ini e-form yang lama atau format e-form yang lama itu sudah tidak dipakai lagi di DJP Online. Jadi harus menggunakan e-form yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah gunakan formulir yang 1770, bukan yang 1770 SS, bukan yang S juga. Jadi usahakan pakai yang 1770 saja. Karena di situ isiannya lebih lengkap. Gitu. Dan jangan lupa untuk pengisian hartanya juga sebisa mungkin diisi dengan detail gitu. Jadi harta, ada hutang dan sebagainya. Nah, kita masuk ke pertanyaan sekarang. Dari Ibu Neti. Selamat sore Pak Faris, jika saya karyawan swasta, namun saya mengajar di beberapa tempat yang setiap bulannya saya mendapatkan honor yang telah dipotong PPh, bukan karyawan tetap, mohon advice untuk pelaporan pajak yang benar seperti apa. Tadi ya, nah, misalkan saya juga mengajar nih, saya juga dapat bukti potong gitu. Saya juga dapat bukti potong, nah, bukti potong itu kita kreditkan di sini. Kita masuk ke ini lagi ya, tadi. Nah, bukti potong itu ini nggak tahu kenapa ya. Misalkan oke, saya tulis aja dulu. Saya buka lagi. Nah, tadi ya, untuk bukti potong yang sudah dipotong misalkan oleh pihak kampus atau oleh pihak pelaksana gitu ya, kita masukkan ke sini. Bagian A, jadi lampiran 2 di sini, lampiran 2 adalah daftar pemotongan. Nah, nanti di sini bukan cuma A1 kita gitu. Jadi A1 kita yang tadi, A1 yang bukti potongnya dari perusahaan ya, itu kita masukkan. Di samping itu juga ada bukti potong yang tadi ya, yang ada pengajar segala macam. Jadi masukkan ke sini. Namanya siapa, NPWP-nya berapa, nomor bukti potongnya, tanggal, jenisnya, itu juga PPh pasal 21, dan juga yang dipotong. Nah, penghasilannya gimana? Penghasilan juga nanti dimasukkan di pendapatannya kita juga tadi. Bukti potongnya juga nanti dimasukkan ke sini dari usaha jasa atau pekerjaan bebas tadi ya. Gitu. Jadi pekerjaan bebasnya berapa? Jadi pengajar itu kira-kira normanya berapa? Misalkan. Jadi kalau di per 17 tadi misalkan
Kalau di sini ini adalah lampiran pernya. Misalkan jadi dosen, misalkan dosen atau pengajar. Kemudian atau misalkan pengajar. Nah, di sini tinggal kita cari aja kira-kira yang paling mendekati jasa kita itu apa. Di sini ada banyak. Misalkan di bidang apa gitu. Bisa di sini kan ada banyak ya jasa. Misalkan di sini jasa pendidikan, olahraga itu tarifnya adalah sebesar 36% misalkan. Dan ini juga yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi bukti potongnya itu honornya itu dimasukkan di pendapatan kita, itu silakan dihitung pakai norma. Kemudian bukti potongnya juga diinput sebagai pengurang tadi, sebagai kredit pajak. Oke, kalau kurang bayar pasti, hampir pasti akan kurang bayar. Kenapa? Karena tadi ada penghasilan lain di luar itu. Ada penghasilan lain di luar itu yang pasti akan menjadi kurang bayar. Oke. Kemudian dari Bapak Beri tadi, kurang bayar 81 juta. Untuk tahun berikutnya menjadi angsuran pasal 25. Iya, jadi pasal 25 adalah PPh terutangnya tadi kita bagi dengan 12 bulan. Gitu. Maka itu menjadi dasar untuk angsuran pasal 25 kita. Oke, dari Ibu Afrilia, selamat sore Pak. Apabila sebagai pemotong, kami memakai jasa profesional perorangan dengan biaya sebesar 50 juta untuk satu kali transaksi. Sudah benar belum jika menggunakan PPh pasal 21 tarif 5%? 5% dihitung setelah dikurangkan PTKP per bulan dari nilai all. Jadi, nah untuk pasal 21 kan seperti ini, kan ada yang itu dianggap jasa ya, jasa. Nah, atas jasa itu sebenarnya cara hitungnya adalah yang ini sebenarnya, yang dianggap non-karyawan. Jadi, 50 juta, kita kalikan 50% dulu, setengahnya, 50 juta kali setengahnya berarti 25 juta, baru kita kalikan tarif pasal 17. Pasal 17 itu yang tadi ya, yang kalau di bawah 50 juta berarti kena tarif yang 5%. Nah, tapi kalau ternyata transaksi itu berkesinambungan, artinya berkesinambungan itu setiap bulan ada, setiap bulan terima, maka itu nanti dikurangkan lagi dengan PTKP. Tapi kalau cuma sekali aja, misalkan jasa tadi hanya sekali saja, misalkan, udah habis itu nggak ada lagi kerjasama, nggak ada lagi transaksi, maka cara penghitungannya adalah 50 juta, kita kalikan 50%, kita kalikan setengahnya dulu, baru nanti kalikan, ya berarti 50 kali setengah berarti kan 25. 25 berarti kali 5%. Itu pajaknya. Nanti kemudian jangan lupa untuk buat bukti potongnya ya. Bukti potong, kalau dia sudah dipotong yang tadi, berarti tarif efektifnya adalah sebesar 2,5%. Berarti 2,5% dari 50 juta tadi. Kemudian dari Bapak Garin berarti penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas dan dari usaha tidak digabung. Iya, selama tadi ya usahanya itu sifatnya UMKM. Karena UMKM itu dia berdiri sendiri, dia pakainya yang PPh final. Jadi kalau yang memang kriterianya masuk ke PPh final ya sudah kita masukkan ke PPh final. Tapi kalau kriterianya itu tidak masuk, sama-sama pekerja bebas ya sudah kita masukkan di satu pekerjaan bebas tadi. Kemudian untuk yang dokter di sini, penghasilan dokter yang berpraktek di rumah sakit lalu mendapatkan bukti potong, penghasilannya masuk ke kolom pekerjaan bebas atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Nah, kalau dia dokter itu bukan karyawan, bukan pegawai tetap di situ, artinya biasanya kan dokter itu dipotongnya PPh pasal 21 tiap bulan. Jadi bukan mendapatkan bukti potong
1721A1, tapi dia mendapatkan bukti potong setiap bulan. Maka atas kolom penghasilannya itu dimasukkan di kolom pekerjaan bebas yang pakai norma tadi. Gitu. Tapi kalau misalkan dokter itu adalah karyawan tetap di situ atau misalkan PNS gitu ya, PNS di rumah sakit gitu, rumah sakit daerah. Nah, rumah sakit daerah ini ya silakan nanti buatkan bukti potongnya. Nah, dokter tadi masukkan di pekerjaan dari penghasilan dari pekerjaan. Gitu. Tapi kalau yang dia bukan pegawai, masuknya di pekerjaan bebas yang pakai norma. Berarti tidak perlu dikurangkan PTKP. Iya, dengan catatan tadi ya, transaksinya hanya sekali aja, gitu. Tidak berkesinambungan, tidak setiap bulan ada. Nah, kemudian untuk PP pasal 25 yang di tahun berikutnya, apakah itu wajib atau boleh memilih tidak ada angsuran untuk tahun berikutnya? Sebenarnya, kalau sebelumnya itu sudah ada penghasilan dan sudah ada istilahnya, kalau ketika kita hitung pasal 25-nya, oh harusnya ada nih angsurannya, maka aturannya adalah dia tetap harus mengangsur. Gitu. Jadi pasal 25 itu sebenarnya semi wajib ya, wajib itu karena ya dia harus mengangsur. Gitu. Kalau nggak ngangsur gimana ya nanti akan dapat pasti akan dapat istilahnya surat teguran lah gitu, surat teguran atau surat kalau sekarang terkenal SP2DK ya, SP2DK dari kantor pajak bahwa Bapak ini harusnya mengangsur nih, kenapa nggak mengangsur? Walaupun sebenarnya pasal 25 itu kan sebenarnya apa istilahnya pasal 25 itu adalah sifatnya cicilan gitu, cicilan angsuran gitu. Tapi ya karena sebelumnya itu sudah ada penghasilan, sudah dianggap memiliki penghasilan, sudah ada pajaknya, maka pasal 25 base-nya dari tahun sebelumnya. Gitu. Jadi tetap harus mengangsur. Gitu. Dengan nilai yang sama ya, dengan kalau misalkan telat atau tidak setor, itu nanti akan kena STP. Nanti. Ya. Pertanyaannya sudah semua. Oke, mungkin itu kira-kira. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lain, silakan. Kemudian sebelum saya tutup untuk kelas hari ini, tadi saya coba menginformasikan kembali ya terkait brevet tadi. Oke, mana ya? Sebentar. Oke, ini pemberitahuan terakhir dari ini sesi terakhir. Jadi di samping saya membuat kelas gitu setiap bulannya, saya kerjasama dengan lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan dan keterampilan untuk membuka kelas brevet. Jadi pengajarnya itu bukan cuma saya, jadi ada beberapa teman juga yang mengajar nanti di sini, dan itu materinya mulai dari KUP, pemeriksaan, sampai peraturan terbaru tentang pajak gitu. Jadi nanti kita akan membahas prakteknya itu seputar e-form, e-faktur, dan segala macamnya. Kemudian fasilitasnya itu ya jelas akan mendapatkan sertifikat brevet AB ya di sini, sertifikat brevet pajak AB. Kemudian di samping itu setiap materi nanti akan ada rekaman materinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak sempat ikut misalkan, maka Anda masih bisa melihat lagi recording materinya. Modulnya juga nanti akan kita sertakan dalam bentuk soft copy-nya. Itu sudah termasuk aturan-aturan terbaru tentang pajak. Kemudian pengajarnya tadi ya, pengajarnya itu semua berasal dari DJP, ada yang dari kantor pusat, ada yang dari penyuluh, dan sebagainya. Kemudian bisa konsultasikan gratis, nanti akan ada grup tersendiri
pelatihannya sendiri itu kita laksanakan mulai tanggal 23 Oktober besok. Jadi 23 Oktober besok tahun 2021. Pelatihannya setiap minggu akan ada 3 sampai 4 sesi gitu. Satu sesinya adalah 2 jam. Jadi sesinya itu per hari Selasa, Kamis, dan Sabtu gitu. Selasa itu mulainya Selasa dan Kamis ya. Selasa dan Kamis kita mulainya itu setelah jam 7 malam. Jadi jam 7 malam sampai jam 9 malam, 2 jam. Sementara kalau yang Sabtu itu kita sesinya pagi, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kalau yang ada yang 3 sesi berarti lanjut ke jam setengah 2 sampai jam setengah 4 gitu. Untuk biaya pendaftarannya sendiri sebesar 2,5 juta, tapi bagi yang Bapak Ibu berkenan peserta kelas ini silakan hubungi saya nanti untuk mendapatkan cashback atau diskon dari saya nanti. Registrasi bisa dilakukan ke bit.ly /brevet bicara pajak, atau silakan hubungi nomor yang tertera, atau silakan hubungi nomor saya gitu. Nomor saya atau silakan email ke saya. Tadi nomornya sudah saya cantumkan lewat pemberitahuan lewat WhatsApp, atau bisa juga dicatat. Silakan nomor saya di 0877 222 88445. Untuk lamanya sendiri, lama jangka waktunya itu kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Jadi sampai kurang lebih pertengahan Desember kita adakan materi ini, pelatihan ini. Semoga Bapak Ibu bisa join dan mungkin kita bisa berbagi ilmu juga. Seluruh pelatihan akan dilaksanakan melalui online, melalui seperti ini ya, melalui Zoom seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk pemberitahuannya. Kemudian sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu untuk hadir di kelas ini. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat. Kemudian untuk video ini nanti mungkin akan saya upload ke YouTube dengan beberapa penyesuaian. Karena ada beberapa yang harus saya mungkin saya tutup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi, mungkin ada jawaban yang kurang berkenan atau sepertinya salah nih gitu. Mungkin bisa nanti kita diskusi lagi. Silakan kalau ada pertanyaan tadi ya lebih lanjut bisa hubungi nomor pribadi saya. Saya cantumkan di sini di kolom chat. Ini adalah nomor saya, jadi silakan disimpan untuk pertanyaan lebih lanjut. Dari saya, terima kasih atas waktunya, dan tetap jaga kesehatan, semoga Bapak Ibu selalu sehat. Kemudian, bagi yang mungkin sedang sakit atau kena musibah, saya doakan semoga cepat sembuh dan sehat seperti sedia kala. Untuk materi hari ini tidak saya kirim via email, tapi nanti akan saya upload ke YouTube ya, Bapak. Gitu. Jadi ditunggu aja di YouTube saya. Gitu. Terima kasih atas waktunya dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.